Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Saya percaya hari ini saudara ada dalam keadaan sukacita dengan berbagai berkat Tuhan. Kalaupun saudara saat ini ada dalam pergumulan, saya percaya bahwa saudara dikuatkan dan diberikan kehidupan oleh Tuhan dan berkat-Nya. Karena itu mari hari ini, hari Rabu 13 Desember 2023, kita manfaatkan hari baik ini untuk beribadah kepada Tuhan. Mengawalinya kita berdoa, dan mari berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, puji dan syukur dipersembahkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat yang Kau beri bagi kami hari baik ini. Kami hendak mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan dan berkomitmen untuk mau hidup dalam ketaatan. Karena itu terangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu memahami firman Tuhan. Dan ampun kami Bapa atas salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan, hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-9 dan ayatnya yang ke-3. Firman Tuhan ditulis demikian. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara, demikian kebenaran firman dan kita merenungkannya dengan tema beban yang dipatahkan Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kuk, gandar, tongkat adalah alat-alat yang biasanya digunakan oleh para petani, para peternak untuk mengolah tanah pertanian. Seperti itulah gambaran orang-orang Israel di tangan para penindas. Mereka mengalami keadaan yang sangat memberatkan hidup karena diperlakukan seperti hewan dengan beban kerja yang begitu berat. Ada tongkat yang sewaktu-waktu memukul mereka ketika melakukan kesalahan. Sungguh berat ujian hidup yang ditimpakan Tuhan Allah pada mereka untuk membuat hidup lebih baik. Sampai waktunya mereka dibebaskan dari situasi sulit itu. Itulah saatnya yang digambarkan oleh Yesaya bahwa kuk, gandar, dan tongkat para penindas telah dipatahkan Tuhan Allah. Dan mereka mengalami kelegaan dalam hidup karena tidak ada lagi beban yang menekan. Keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan hidup kita di minggu Advent yang kedua ini? Apakah kita sedang tertekan, tertindas, dan teraniaya? Apakah persiapan kita di masa raya Advent yang kadang lebih fokus pada persiapan fisik dan materi telah membebani keluarga kita? Adakah kita terbeban karena gengsi demi harga diri dalam perayaan Natal? Tidak mau ketinggalan atau paling kurang sama dengan tetangga? Suatu perenungan bagi kita di masa raya Advent ini, bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia untuk melepaskan kita dari berbagai beban dan pergumulan hidup dengan cara mendatangi kita dalam kesederhanaan di kandang hina Bethlehem. Jangan lagi kiranya karena mempersiapkan materi itu, kita memasang kuk dan gandar yang baru, sehingga semakin dekat perayaan Natal justru seolah-olah kita dikejar-kejar oleh tongkat yang memukul diri kita sendiri. Tetapi marilah kita menikmati saat yang indah, yang penuh kedamaian, yang membuat kita semakin karib dan mesra membangun hubungan dalam keluarga berlandaskan kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap, percaya bahwa hari ini dan hari-hari selanjutnya saudara-saudara diberikan berkat oleh Tuhan. Tuhan memberkati.
Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terkadang dalam kehidupan kami lebih berfokus pada hal-hal dunia ini dan lupa berfokus pada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Bahkan pun ketika di minggu-minggu Advent yang seharusnya kami mempersiapkan diri, iman kami menyambut Sang Juru Selamat, tapi justru kami disibukkan atau kami memiliki fokus yang lain terhadap materi-materi pemenuhan kebutuhan kehidupan kami, sehingga damai yang Allah bawa di dalam Kristus sering hilang dan tenggelam oleh kesibukan kami mengejar hal-hal duniawi, termasuk perayaan-perayaan yang glamor. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami menyadari bahwa sesungguhnya yang perlu kami persiapkan dalam kehidupan ini adalah hati dan iman menyambut Sang Juru Selamat. Sebab itu Bapa, firman-Mu kiranya menerangi terus langkah kehidupan kami. Hari ini mungkin kami diperhadapkan dengan gumul, dengan tantangan, tapi kami percaya semuanya Tuhan akan lepaskan, semuanya akan diringankan oleh Tuhan. Kami yang sakit kiranya disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang ada dalam kebimbangan dikuatkan iman, atau beban pergumulan yang menekan kami pun kami percaya itu akan dihalau oleh Tuhan. Sehingga ada sukacita di hari ini dan hari-hari sepanjang kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu, ya Tuhan, kami pun memohon berkat-Mu atas kehidupan kami, berkat dalam kehidupan keluarga, suami, istri, anak, dan orang tua saling hidup damai sejahtera, mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, usaha pekerjaan kami hari-hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan ketika ada hasil yang boleh kami nikmati, seberapapun besar itu kami syukuri sebagai bagian dari pemberian Tuhan. Berkati semua perangkat pelayanan yang ada di Yakin, Penatua, Pendeta, keluarga masing-masing, komisi-komisi kerja, badan pekerja, diberkati oleh Tuhan. Kami yang setia dengan renungan ini diberkati oleh Tuhan. Bukan cuma jemaat Maranatha Selatan, tapi siapapun kami dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Sepanjang hari ini kami percaya Tuhan menuntun dan menyertai kami. Tak lupa berdoa bagi pemerintah, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka melaksanakan tugas dengan baik, termasuk para pemimpin gereja kami, supaya mereka dapat melaksanakan amanat Kristus melayani seturut kehendak Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan memberkati kita dengan renungan ini, dan jangan lupa terus ikuti renungan harian keluarga ini. Jangan lupa juga like, subscribe, bahkan share. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.